dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam 60 Minutes bersama Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Paris di Prancis. Saya tengah berdiskusi dengan Profesor Warsito. Prof, sekarang yang menarik yang harus kita diskusikan soal bahasa Indonesia nih, Prof. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di Paris atau setidaknya di kota di Prancis atau di kota Paris nih, Prof? Baik, terima kasih Mas Doni, bahwa memang ini salah satu kegiatan kita yang juga menjadi prioritas, memang bagaimana pengenalan bahasa Indonesia bagi penutur asing atau kita sering sebut dengan BIPA. Dan kita bersyukur bahwa di Prancis ini semangat masyarakat Prancis, baik itu dari sisi masyarakat umum maupun dari akademisi di kampus, ini juga meningkat semangatnya untuk atau ketertarikannya untuk belajar bahasa Indonesia. Dan diketahui bahwa saat ini di data kami kita memiliki 4 tempat jadi untuk belajar bahasa Prancis. Jadi ada di 3 kampus, di perguruan tinggi ada di INALCO, itu ada di Paris. Kemudian yang kedua ada di Universitas Le Havre, itu ada sekitar di Normandie, sekitar 2 jam dari Paris. Kemudian yang ketiga di La Rochelle, Universitas La Rochelle. Kemudian yang keempat di KBRI sendiri. Kita memiliki kelas rutin pembelajaran 2 semester tiap tahun untuk pelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing ini. Dan berarti ini masuk kurikulum ya, Prof ya? Betul, kita berjenjang. Jadi berjenjang tingkat tingkat dasar, kemudian tingkat lanjutan, dan ini selalu kita lakukan dan rutin. Jadi kalau bisa dibilang semacam D1 gitu ya Mas Doni. Jadi sebenarnya mereka belajar bahasa Indonesia itu kalau diplomakan gitu D1 karena dia 1 tahun penuh itu belajar bahasa Indonesia. Jadi berjenjang semester 1 itu kelas dia level dasar, kemudian berikutnya level lanjutan. Dan ini menarik sekali dan mereka sangat antusias. Nah, Prof, yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia ini siapa, Prof? Apakah dari penyelenggara pendidikan atau KBRI misalnya dari Atase Pendidikan Kebudayaan yang turut mensupport? Baik, terima kasih. Adapun ketika di kampus, kan tadi ada 2 tempat berbeda gitu ya. Kalau di kampus itu adalah memang ada program studi atau mata kuliah yang kemudian itu dikelola secara resmi oleh kampus tersebut, oleh ketua program studinya, dan kemudian ada beberapa tentunya mata kuliah bahasa Indonesia. Kemudian ketika di KBRI memang kita sepenuhnya KBRI yang mengatur semester dengan berkoordinasi dengan badan bahasa yang ada di Indonesia, badan bahasa Kemdikbud yang ada di Indonesia. Jadi ini yang mengatur sepenuhnya adalah kami. Adapun yang mengajar, ketika yang di kampus tadi kita bersyukur beberapa kampus memang sudah memiliki dosen tetap bahasa Indonesia. Jadi memang ada dosen tetap yang di kampus itu yang mengajar bahasa Indonesia. Tapi orang Prancis ya, Prof? Betul, orang Prancis. Kemudian juga ada tambahan. Jadi yakin orang Prancis, Prof, bukan peranakan Ciamis, Prof? Asli orang Prancis. Dan kemudian kita bersyukur tiap tahun juga mendapatkan bantuan dosen dari Badan Bahasa Kemdikbud yang didatangkan. Nah, ini yang membantu karena ini sebagai istilahnya penutur asli ini sangat diharapkan. Adapun ketika yang di KBRI pengajarnya adalah tentu dosen-dosen yang berpengalaman di BIPA yang para magister, kemudian yang di bidang bahasa yang ini sebagai dosen kami di KBRI. Prof, ini saya mau tanya pendapat Prof Warsito terkait dengan lidah orang Prancis ya. Ini kan menarik ketika orang Prancis belajar bahasa Indonesia ya, bagaimana cara mereka melafalkan bahasa kita. Kalau saya sendiri aja, Prof, untuk belajar bahasa Prancis, aduh susahnya, Prof, minta ampun. Belajar tentang selamat apa kabar ya, comment allez-vous aja itu lidah saya udah belibet, Prof. Bagaimana dengan orang Prancis terhadap bahasa Indonesia, Prof? Baik, terima kasih Mas Doni. Menarik sekali memang kita apalagi di masa COVID ini. Jadi bagaimana melatih pronunciasi, karena pembelajaran kami saat ini hampir di semua kampus juga ini dengan secara daring, Mas Doni. Jadi kami 2 semester ini full daring, dan kemudian di kampus-kampus juga demikian. Yang kami tangkap yang dikeluhkan memang kaitan dengan pronunciasi, karena memang dengan daring ini terkadang kesulitan secara teknologi itu terjadi, sehingga ini pronunciasi ini juga menjadi bagian yang berat bagian. Kalau kita lihat barangkali ketika kami melaksanakan lomba pidato, Mas Doni, jadi salah satu kegiatan kita di dalam mendorong
masyarakat Prancis untuk mencintai bahasa Indonesia, untuk belajar Indonesia, kita selalu mengadakan kegiatan rutin pidato atau mungkin nonton film bahasa Indonesia demikian. Nah, ketika pidato memang unik sekali, Mas. Jadi ketika pronunciasi, jadi kalau kita misalkan kita sebut misalkan selamat siang gitu ya, itu mereka selamat siang. Jadi pronunciasinya nasal itu ya, Prof ya. Kan bahasa Prancis kan engnya itu ya. Betul. Ada yang unik kalau kita dengar itu yang. Nah, bagaimana kalau juga mereka bilang jangan bingung? Nah, gimana tuh bingung gitu? Oh, betul. Nah ini Mas Doni sepertinya paham bahasa Prancis, betul. Ketika misalkan bingung gitu. Jadi, itu yang membuat saya sulit belajar bahasa Prancis, Prof. Tapi Prof, ini ada pendapat ya. Saya tidak tahu. Tolong Anda luruskan, Prof. Ada pengalaman teman-teman ketika kemudian berwisata ke Prancis, khususnya di kota Paris. Orang Prancis ini ya kan agak-agak dalam tanda petik ya sangat menghormati bahasa nasionalnya, sehingga mereka tidak mau menjawab pertanyaan atau berinteraksi dengan bahasa asing. Tidak usah bahasa Indonesia, sebut saja bahasa Inggris saja, mereka nggak mau jawab walaupun mereka paham. Nah, bagaimana mereka ternyata tertarik dengan bahasa Indonesia? Bagaimana nih, Prof? Baik, terima kasih, betul Mas Doni. Memang sudah tidak asing memang bagi kita, memang di sini ini memang orang sangat mencintai budayanya. Ini yang hal yang positif yang bisa kita tangkap, termasuk tentunya bahasa Prancis. Maka bagaimana kemudian mereka bisa tertarik dengan bahasa Indonesia? Nah, tentu kalau kami pernah selalu mengadakan angket di setiap semester kepada mereka, kenapa mereka tertarik. Jadi salah satu yang juga mendorong, yang pertama adalah memang mereka paham betul yang belajar Prancis ini, bahwa Indonesia ini termasuk kekuatan ekonomi, Mas Doni. Jadi kekuatan ekonomi di Asia, sehingga banyak dari peserta yang misalkan di kantor di KBRI yang mengikuti BIPA, ini berlatar belakang profesional, jadi manajer. Ketika kita tanya, kenapa tertarik? Karena kami ingin bekerja sama dan nanti berbisnis di Indonesia misalkan. Kemudian juga ada yang memang tujuan untuk sebagai turis. Jadi mereka pun juga tertarik belajar bahasa Indonesia itu karena memang nanti ingin berwisata ke Indonesia. Nah, ini kemudian juga ada karena sangat cinta terhadap Indonesia karena salah satu negara yang terkaya budaya di dunia. Nah, mereka juga ingin tertarik kemudian belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, ini yang menarik. Makanya artinya ini bisa jadi bagian diplomasi budaya kita ya, Prof ya? Betul. Ini justru yang sangat nilai masuk kita yang sangat positif di sini. Dan kita selalu terintegrasi sistem kita untuk bekerja sama atau promosi ini terintegrasi bahasa, budaya, pendidikan itu selalu kami terintegrasi. Karena memang bahasa ini salah satu kekuatan yang luar biasa dan menjadi sesuatu yang menarik. Namun secara prinsip mereka juga suka karena ternyata menurut mereka ada juga yang secara strukturnya tidak begitu repot, ya, tidak serepot bahasa Prancis gitu ya. Jadi misalkan saya mau makan nanti malam, saya mau makan apa misalkan, ini kan langsung keterangan waktunya tinggal menambahkan. Kalau orang Prancis belajar bahasa Indonesia mungkin lebih mudah ya, Prof ya. Kalau orang Indonesia belajar bahasa Prancis, tulisannya apa, bunyinya apa, beda ya, Prof. Betul, Mas Doni. Prof, memang menarik sekali. Iya, ini masih soal bahasa ya. Keragaman bahasa di Indonesia ini kan diperkaya oleh ragam bahasa daerah, Prof. Bagaimana dengan kondisi di Prancis sendiri? Apakah mereka juga memiliki bahasa-bahasa daerah seperti di kita, Prof? Baik, terima kasih. Jadi secara khusus bahasa daerah di Prancis tidak ada, tetapi bahasa logat, ya logat itu memang ada di daerah utara sama daerah selatan. Jadi itu ada. Tapi secara khusus seperti di Indonesia yang benar-benar berbeda bahasa itu tidak ada. Adapun diversitas budaya di Prancis itu lebih karena memang ada banyak orang asing, kemudian banyak pendatang yang bekerja di sini. Yang ini juga kemudian ada bahasa-bahasa kedua, tapi bukan bahasa daerah. Nah, maka kembali ke poin pertanyaan tadi, bahasa daerah di Prancis tidak ada, tetapi lebih kepada dialek. Jadi pronunciasi yang beda. Jadi misalkan kalau di utara ini, misalkan kita sebut Trebiang. Trebiang itu adalah orang utara. Jadi Paris tengah Prancis itu di paruh tengah, yang utara itu nyebutnya Trebiang. Tapi kalau yang separuh ke bawah, terutama selatan, itu Trebieng. Jadi gitu, Bieng sama Biang.
Jadi seperti itu, hanya dialek. Jadi kalau dari sisi bahasa demikian yang ada di Ya, Prancis. Prof, ini terkait program BIPA, Prof, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing di Prancis. Apakah ada upaya dari kedutaan, khususnya atas pendidikan kebudayaan, untuk mungkin meramu sebuah program untuk kalangan profesional, Prof? Apakah mereka pelaku usaha, sehingga mereka ketika menjalankan perjalanan bisnis ke tanah air bisa lebih optimal? Atau kira-kira sasarannya seperti apa, Prof? Baik, terima kasih Mas Doni. Kita memang memiliki program khusus, jadi memang ada program khusus itu ada 2 jenis. Jadi yang sifatnya pendidikan, yang sifatnya profesional dalam arti bisnis dan juga bekerja. Jadi yang sifatnya pendidikan tadi adalah bahwa kita membuat program seluruh mahasiswa Prancis yang akan ke Indonesia itu memang kita bekali bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bidang profesional. Ini adalah mereka yang akan bekerja di Indonesia atau berkomunikasi dengan Indonesia, itu kita juga menyiapkan kelas, mereka akan kita lakukan untuk kegiatan pengenalan bahasa Indonesia. Dan ini beberapa secara kesepakatan itu sudah kita lakukan di 2019 itu sudah kita lakukan, di 2020 ini kita sempat terkendala. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia misalkan ada perusahaan Airbus yang kemarin kita perusahaan Indonesia mengimpor Airbus ke Indonesia, kita sudah membuat program para pegawai Airbus yang ada pusatnya di Prancis Selatan itu ketika nanti akan berangkat ke Indonesia dan juga tentunya mereka yang terkait dengan bisnis Indonesia itu kita menyiapkan kelas. Dan ini di tahun 2020 masih agak terkendala karena COVID kemarin. Namun demikian program ini sudah kita sepakati di 2019 dan ini akan kita hidupkan nanti untuk selalu kita laksanakan. Oke. Demikian. Baik, Prof. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh